Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang istimewa kami bisa merenungkan firman-Mu melalui tayangan ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkannya dengan berkat surgawi, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, mengerti rencana Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Doa hamba pada saat ini Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membuka firman Tuhan hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu undangan khusus dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mendapatkan undangan dari keluarga, dari rekan kerja, dari teman-teman, undangan apa saja itu, mau undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan ucapan syukur, atau mungkin undangan yang lain, pasti kita merasakan kita diperhatikan. Kita merasa diperlukan dalam acara tersebut, dan kita tentu merasakan sukacita untuk menghadirinya. Dan hari ini kita mendapatkan satu undangan yang sangat istimewa, yaitu undangan khusus dari Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara hari ini berkenaan dengan undangan khusus dari Tuhan Yesus ini. Yang pertama yaitu undangan datang kepada Tuhan Yesus serta janji keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini banyak sekali masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Masalah pekerjaankah? Masalah keluarga? Masalah ekonomi? Masalah finansial, masalah yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini satu persatu, mungkin masalah dengan pasangan atau apapun itu. Akan tetapi, semua masalah sesungguhnya ada jalan keluarnya. Namun, ada satu masalah yang amat sangat serius yang tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Dan masalah ini bisa membuat kita tertekan. Masalah ini membuat kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Masalah ini akan membawa kita memiliki beban berat seumur hidup jika tidak diselesaikan. Dan masalah itu adalah masalah dosa. Masalah itu adalah dosa. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh satu pribadi yang benar, yang kudus, yang mulia, yang agung, yang maha kuasa, yaitu oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan masalah kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan Yesus memberikan undangan bagi kita untuk kita datang kepada Yesus, untuk kita mendapatkan keselamatan, karena hanya melalui Yesus Kristus masalah dosa bisa diselesaikan. Masalah dosa bisa dituntaskan. Masalah dosa adalah masalah yang serius. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri dengan perbuatan baik kita. Ada banyak orang berusaha, berlomba-lomba untuk berbuat baik supaya bisa masuk surga. Tetapi lama-kelamaan orang tersebut akan gagal,
akan mengalami keputusasaan. Karena menurut kitab Roma, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, menghapus dosanya sendiri, kecuali melalui Tuhan Yesus. Dan dia katakan, Tuhan Yesus katakan, kalau kita memenuhi undangannya untuk datang kepadanya, maka kita akan mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sedia untuk menerima Tuhan Yesus, untuk bertobat, meninggalkan semua dosa kita dan beriman kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita, maka Tuhan memberikan jaminan, yaitu hidup yang kekal. Itu undangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Undangan yang kedua adalah undangan untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan mendapat ketenangan. Karena dosa kita sudah diselesaikan, karena kita sudah ditebus, maka kita mendapat kelegaan. Inilah kelegaan yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar kelegaan rest atau istirahat dari semua rasa capek, dari semua masalah-masalah yang menghimpit kita. Bukan, tapi karena Yesus berjanji ketika kita mengikut Tuhan Yesus, memenuhi undangannya, untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan jaminan kerajaan surga. Ini kelegaan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh dunia. Jiwa kita dijamin, roh kita dijamin bahwa ketika kita meninggal nanti kita masuk surga. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, undangan yang kedua adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan mendapatkan ketenangan. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Kuk yang di sini adalah hukum atau peraturan-peraturan Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam hidup kita banyak sekali kita menanggung beban hidup ini, kita merasa berat. Tetapi ketika kita belajar tentang Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan satu pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kerendah hatian. Pribadi Tuhan Yesus ini adalah pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan, pribadi yang penuh dengan rendah hati. Sehingga ketika kita belajar kepada Tuhan Yesus, ketika kita menjadi muridnya, kita memenuhi undangan untuk menjadi murid Tuhan Yesus, jiwa kita akan mendapat ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana ada kasih, ada damai sejahtera Tuhan, dan kita bertemu dengan kebenaran. Kita bukan hanya belajar tentang kebenaran, tetapi Tuhan Yesus sendiri itu adalah kebenaran itu. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, disitulah kita hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar seorang wanita yang sangat populer sekali dalam dunia entertain, yaitu yang sudah mendunia dan sangat dikenal oleh dunia pada masa itu. Dia sangat cantik, dia sangat kaya raya, dan tentunya dia tidak mengalami kekurangan. Tetapi sangat disayangkan, pada akhir hidupnya dia bunuh diri. Dia adalah Marilyn Monroe. Kisah ini tentu mengingatkan kita bahwa ketenaran, pencapaian-pencapaian kesuksesan dalam hidup, kekayaan tidak menjamin orang untuk hidup tenang. Tetapi sebaliknya, hidup di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan. Di dalam Tuhan Yesus ada kelemah lembutan,
ada kerendahan hati, ada kasih, ada pengampunan. Semua dosa masa lalu kita diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kita disucikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencari ketenangan di luar Tuhan Yesus, semuanya adalah sia-sia. Keputusasaan yang akan kita dapat. Tetapi sebaliknya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita mendapat ketenangan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, undangan Tuhan Yesus memberikan kepada kita beban yang ringan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tadi di bagian kedua Bapak Ibu Saudara, jiwa kita dijamin dengan ketenangan. Lalu yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, kuk atau hukum-hukum Tuhan, ajaran firman Tuhan untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus, belajar tentang Tuhan Yesus, itu adalah seumur hidup. Ketika kita belajar di dunia ini, pendidikan formal, itu sifatnya sementara. Ada pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pendidikan itu semuanya sifatnya adalah sementara. Ketika kita lulus, maka kita tidak lagi dinyatakan sebagai siswa atau sebagai mahasiswa. Tetapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita akan dikatakan murid seumur hidup. Dan guru kita adalah guru yang agung. Kita akan terus belajar kepada Tuhan Yesus seumur hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ajaran Tuhan Yesus itu ketika kita ikuti bukan membawa kita kepada tekanan atau beban yang berat. Sebaliknya, bebannya atau hukum-hukum Tuhan itu adalah ringan. Ini bukan disalahartikan bahwa beban ringan ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang dipahami secara gampang, bahwa ikut Tuhan Yesus itu gampang, bahwa ikut Tuhan Yesus itu semuanya beres, ikut Tuhan Yesus itu semua lancar, rezeki lancar, kesehatan lancar, pekerjaan lancar, keuangan lancar. Bukan, ini bukan pemahaman soal materi. Ini bukan soal pemahaman pencapaian di dunia, bukan Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah belajar dari Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu ketaatan yang membawa kita kepada damai sejahtera. Ibadah kita, perbuatan baik kita melakukan kebenaran oleh karena kita mengasihi Tuhan Yesus, oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita bukan lagi diatur oleh secara pikiran kita sendiri, berjalan bukan menurut kebenaran kita sendiri, tetapi kita berjalan menurut apa yang firman Tuhan katakan, menurut apa yang Alkitab katakan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ini adalah sesuatu proses, tapi ketika kita taat, kita akan mendapatkan sukacita. Bahkan ketika kita ikut Tuhan Yesus, mungkin kita akan mengalami tekanan. Kita akan mengalami masalah yang berat. Mungkin kita akan mengalami penderitaan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dan upahnya itu adalah kerajaan sorga. Dan kita bersyukur bahwa kita diberikan kelegaan, ketenangan, kerajaan sorga kepada kita. Itu oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita, tapi oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mengalami beban berat, mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kabar baik yang kita dapatkan hari ini, undangan khusus hari ini, Tuhan Yesus mau Bapak Ibu Saudara bangkit dari semua masa lalu, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Mungkin kita pergi ke dukun, mungkin kita mengalami ikatan-ikatan dosa, mungkin ada masalah-masalah dendam, mungkin kita belum dibebaskan dari keterikatan-terikatan dosa masa lalu. Dan hari ini ada kabar bahagia, bahwa Tuhan Yesus mau supaya kita dibebaskan dari dosa kita.
datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia akan memberikan kelegaan dan ketenangan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin di antara kita ada yang mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ikuti saya berdoa. Bapa di surga, saya adalah manusia berdosa. Saya adalah orang berdosa. Saya mau memenuhi undangan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk datang kepadamu, untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan Yesus, saya mau mendapat kelegaan dan ketenangan. Saya mau menerima anugerah Tuhan Yesus. Saya mau menjadi orang yang lahir baru. Saya mau hidup kekal. Ampunilah segala dosa saya, supaya saya menjadi orang yang dikuduskan, supaya saya disucikan dari dosa-dosa saya, supaya saya menjadi murid Tuhan Yesus, dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah berdoa hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus, kalau Engkau sendiri yang sudah memberikan undangan khusus bagi kami. Biarlah kami yang sudah meresponi undangan-Mu ini Tuhan, kami menjadi murid Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau yang menebus dosa kami, Engkau yang mendidik kami, Engkau yang menjadi guru agung kami. Biarlah melalui proses dalam hidup kami terus setia ikut Tuhan Yesus. Terpujilah Dikau Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk segala dosa kami di masa lalu, dan kami mau hidup diperbarui oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah firman Tuhan berkati kita hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Shalom.